Ya, buat teman-teman semua, tonton konten saya sampai kelar ya, biar nggak salah paham. Buat kadrun-kadrun, sama juga, sampai kelar juga, biar tambah puyeng. Detak! Ya, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang, yaitu Roy Suryo ditetapkan sebagai... sudahlah. Saya ulangi, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Bocoran 3 nama capres dari PDI Perjuangan. Dan bocoran info ini berasal dari orang dekatnya Puan, sekaligus Wasekjen PDI Perjuangan, yaitu Eriko Sutarduga. Ini seru, karena ternyata menurut Eriko Sutarduga, nggak cuma Puan yang bakal dikandidatkan jadi jagoan PDI Perjuangan maju Pilpres 2024. Ada Ganjar Pranowo dan Bu Risma juga. Meski masih burem, bisalah ya kita tarik nafas lega. Ya, jadi ada Ganjar Pranowo, Puan Maharani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Dan sementara ini, 3 orang ini memang yang sering masuk radar survei. Bu Risma ya sekitar 2%-an lah, 2-4%. Puan antara ya 1-2% lah. Dan Ganjar yang tertinggi dan dari hampir semua survei bahkan mencapai 36%. Semuanya punya potensi. Ya, seperti yang saya perkirakan sejak setahun silam, bahwa pada akhirnya PDI Perjuangan saya yakin akan mengambil pilihan terbaik bagi rakyat, bagi bangsa, bagi negara, dan bagi partai. Nggak kayak Nasdem yang belum-belum udah promosikan Bapak Politik Identitas. Yang prestasinya hanya 3M. Melubangi jalan, mengganti nama jalan, menutup warung di pinggir jalan. Tambah satu lagi deh, jalan-jalan dan seiman. Ya, Wasekjen PDI Perjuangan Eriko Sutarduga mengungkapkan partainya tidak hanya menyiapkan nama Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai Capres 2024. Selain Puan, kata Eriko, ada 2 kader PDI Perjuangan lagi yang memenuhi kriteria untuk menjadi Capres 2024. Keduanya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Nah gini dong, partai yang besar karena rakyat pastinya bakal memberi peluang kepada yang banyak diinginkan rakyat. Nah, itu kuncinya. Kuncinya itu. Dan rakyat itu setidaknya dipotret melalui survei-survei yang kredibel. Misalnya Litbang Kompas, SMRC, dan Carta Politika. Kredibel tuh semua tuh. Dan kalau dari ketiga lembaga survei ini, ketiga nama yang disampaikan oleh Eriko tadi memang ada. Setahun lalu ya, kita nge-back dulu setahun lalu. Soal survei ini, setahun lalu Carta Politika merilis di kelompok 10 besar, nama Puan mendapat 1,4%. Lumayan lah ya. Dan Bu Risma itu 3,6%. Sementara Ganjar jadi juara pertama dengan 20%. Itu setahun lalu. Setahun lalu. Bagaimana saat ini? Masih dari Carta Politika, karena kalau survei, membandingkan survei harus dari lembaga survei yang sama. Setahun kemudian masih di Carta Politika. Survei Carta Politika perkembangannya terbaru adalah 68,5% pemilih PDI Perjuangan memilih Ganjar Pranowo. Ini luar biasa. 68,5%. Jadi kalau ada 100 orang simpatisan atau memilih PDI Perjuangan, ya ada 100 ini. 68,5 orangnya itu semuanya memilih Ganjar. Setengahnya gimana ya? Mungkin ada yang gede, ada yang kecilan dikit lah ya. Itu setengah lah, kurang lebih begitu. Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei nasionalnya terkait Pilpres 2024 pasca Rakernas Projo pada Mei 2022 kemarin. Dalam survei itu, pemilih PDI Perjuangan lebih banyak memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden meneruskan Pak Jokowi ketimbang Ketua DPR Puan Maharani. Ini hasil survei ya. Direktur Eksekutif Carta Politika
kawan kita, Mas Yunarto menjelaskan, dalam simulasi 10 nama calon presiden untuk Pilpres 2024, pemilih PDIP memilih Ganjar sebanyak 68,5%. Tuh, bener kan? Dukungan kepada Ganjar dari pemilih PDI ini pastinya terlepas dari kisruh antara elit PDIP kemarin sebelum Rakernas PDIP ya. Selain itu juga dalam survei ini disebutkan PDI Perjuangan menjadi partai yang paling banyak didukung oleh publik dengan elektabilitas 24% lebih. Naiknya pemilih PDI Perjuangan itu apakah ada korelasinya dengan makin menguatnya tanda-tanda dukungan PDI Perjuangan kepada Ganjar Pranowo? Bisa jadi begitu. Kalau yang didukung oleh partai adalah figur yang sama yang dikehendaki oleh rakyat, otomatis suara partai juga bakal tinggi. Sama juga kayak Nasdem. Karena menguat dukungan Nasdem ke Anies, ya hasilnya suara Nasdem terjun bebas. Terjun. Terjun. Sampai di bawah ambang batas, di bawah 4%. Itu survei juga. Nah ini. Sudahlah Nasdem. Merapatlah ke PDI Perjuangan. Ayolah Om Brewok. Ketemuan sama Bu Mega. Negara dan bangsa lebih penting daripada Yusuf Kala. Bukan. Sorry. Bukan gitu maksudnya. Maaf ya, saya koreksi. Negara dan bangsa lebih penting daripada ambisi dan egoisme pribadi. Negara dan bangsa jauh lebih penting Om Rewok daripada ambisi dan egoisme pribadi. Aman ya, ini aman. Iya, dari hasil survei itu diketahui simpatisan dan pemilih PDI Perjuangan sangat besar yang menginginkan Ganjar Pranowo menjadi kandidat capres dari PDI Perjuangan, 68,5%. Sementara yang menghendaki Puan hanya 6,2%. Bahkan lebih tinggi Prabowo, 9,7%. Artinya apa? Ya, apa yang disampaikan oleh Waksekjen PDIP tentang ketiga nama calon itu, saya yakin sebenarnya ya cuma Ganjar yang akan dimajukan. Mirip caranya Surya Paloh menambahkan pilihan Jenderal Andika dan Ganjar di antara Anies. Padahal yang mau didukung ya Anies gitu loh, maksud saya itu. Main dorong aja Om Brewok nih ya. Awas nyemplung Om. Selamat datang di Opposisi 69 FM bersama saya, Mas Yobrai. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, sobat oposan di seluruh Nusantara. Luar biasa ya. Yang mau saya sampaikan adalah begini. Bahwa apa yang dibilang oleh Eriko Sutarduga itu membuktikan memang PDI Perjuangan, ya, saya yakini tidak ada pilihan lain. Saya meyakini PDI Perjuangan tidak punya pilihan lain kecuali memajukan Ganjar sebagai capres atau bahkan Ganjar Puan sebagai pasangan capres dan cawapres pada tahun depan. Ini sangat logis ya. Karena saya yakin Bu Risma sepertinya ya lebih nyaman kalau maju Gubernur Jawa Timur atau tetap jadi menteri karena galaknya diperlukan di Kementerian Sosial. Dalam keterangannya, Eriko tuh bilang begini. Jujur ya, jujur saja, dalam kapasitas yang ada ini, ada 3 kader kami yang masuk dalam kriteria ini. Ada Mbak Puan, ada Mas Ganjar, dan ada Bu Risma. Itu kata Eriko Sutarduga kemarin malam. Eriko menegaskan partainya memilih untuk tidak terburu-buru menyampaikan nama kader capres yang akan diusung pada 2024 mendatang. PDI Perjuangan menurutnya masih menilai terlalu dini mengumumkan nama-nama tersebut sehingga memilih untuk mengikuti prosedur ketetapan yang ada. Ya, jangan kesusu kalau kata Pak Jokowi. Bu Mega pasti akan melibatkan Pak D. Jokowi dalam mengambil keputusan siapa yang akan didukung PDI Perjuangan maju Pilpres. Karena ya bagaimanapun saat ini hanya Pak Jokowi yang mampu merangkul banyak partai untuk membuat koalisi. PDI Perjuangan kan kesannya galak, gampang marah. Nah, ini kalau dikombinasi dengan diplomasi ala Pak Jokowi luar biasa pasti. Dan julukan Kingmaker buat Pak Jokowi jika diduet dengan Queenmaker, julukan buat Bu Mega,
dari PDI Perjuangan, maka hasilnya saya yakini adalah pasangan capres dan cawapres yang cocok dan cakep meneruskan kinerja Pak Jokowi ke depan. Anies gimana Anies? Ya biar aja nangis di pojokan. Ya, Eriko Sutarduga juga menyampaikan, ini penting nih, yaitu bahwa PDI Perjuangan akan berupaya mengusung kadernya sendiri, alih-alih kader dari partai lain. Hal itu menurut si Eriko tadi menjawab kritik masyarakat yang menilai banyak partai politik di Indonesia ini yang tidak bisa menyiapkan kadernya sendiri untuk menjadi pemimpin di daerah maupun nasional. Ini sih nyindir Nasdem. Ya, kadang heran juga sih, kalau ada partai yang dibiayain oleh negara, partai itu dapat operasional loh dari negara, lalu sampai nggak punya kader yang berkualitas untuk dimajukan sebagai kandidat, baik kepala daerah ataupun capres. Ini partai sibuk ngapain aja sih? Nasdem, PKS adalah salah satu partai yang tidak punya kader unggulan untuk capres. Sementara Demokrat, stok ada 2 kalau Demokrat. Soal kualitas ya nantilah kita ngobrol-ngobrol ya. Golkar, Gerindra, PDIP cukup banyak stok capres. Tinggal masalah ego aja sini. PKB gimana? Wah ada tuh Caimin tuh. Stok lawasan. Emang lama belum laku-laku sih. Tapi tetap percaya diri mau maju ya. Cuma kalau dia maju, saya yakin rakyat yang mundur. Ya, harusnya partai konsentrasi di pengkaderan calon pemimpin, bukan kasak-kusuk cari duit aja. Tentu kita apresiasi kepada PDI Perjuangan yang dilimpahi dengan banyak kader yang siap tampil dalam panggung politik nasional. Dan tentunya juga kita apresiasi kepada Bu Mega dan Mbak Puan yang dengan besar hati dan bijak ikut mempersiapkan penerus Pak Jokowi sesuai kehendak rakyat. Nggak usah ribet soal koalisi dengan partai mana, Bu. Bu Mega, nggak usah ribet lah dengan mau koalisi dengan partai mana. Santai saja, Bu. Kami rakyat akan berkoalisi dengan partai Ibu. Kalau memang apa yang kami inginkan untuk tegaknya demokrasi, abadinya Pancasila dan kebinekaan juga diperjuangkan oleh partainya Ibu. Kami rakyat jelata akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan sampai kapanpun kalau PDI Perjuangan konsisten membersamai kami menjadi nasionalis yang sebenarnya. Bukan partai yang kesannya nasionalis, tapi malah mempromosikan bapak politik identitas. Keras ya. Demikian Oposisi 69 FM. Jangan letih untuk tetap menjadi Indonesia. Saya Mas Jopray, beletak! Tarik ke Bambang. Selamat buat Mas Ganjar ya. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.